selamat datang di Geek Show Channel. Akhirnya, Disney Plus punya anime juga, anime tentang Star Wars lagi. Akan segera hadir pada 22 September 2021. Star Wars Vision adalah serial antologi Star Wars dalam bentuk animasi. Tak tanggung-tanggung, Disney menggandeng 7 studio anime top dari Jepang ke alam semesta Star Wars. Kira-kira gimana jika Star Wars jadi anime ya? Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Sejak awal, kisah-kisah yang diceritakan di galaksi Star Wars banyak terinspirasi dari negeri Sakura, seperti mitologi dan budaya Jepang. Karena ini adalah film antologi, jadi ketujuh studio punya kebebasan untuk menciptakan kisahnya sendiri, sehingga tidak harus masuk ke cerita canon atau timeline dari Star Wars. Jadi, ada 9 episode di serial ini, mulai dari episode 1, The Duel, diproduksi oleh Kamikaze Douga. Studio ini yang membuat opening 1, 2, 3 dari anime JoJo. Episode ini bernuansa hitam putih, kecuali ada warna-warna cahaya dari lightsaber atau energy blast. Episode ini terlihat seperti filmnya Akira Kurosawa yang terkenal dengan film samurainya. Episode ini menceritakan tentang duel antara Jedi dan Sith, tapi dengan menitik beratkan kebagian samurainya. Sejak awal, Star Wars memang terinspirasi dari samurai. Contohnya bisa dilihat dari helm Darth Vader yang mirip helm samurai. Dan episode ini akan lebih Jepang lagi tentunya penampilan dari setiap karakternya. Episode Love dan Ocho diproduksi oleh Geno Studio yang menggarap Golden Kamuy, mengikuti Love, alien kelinci humanoid yang jadi suruhan Empire saat dia bertemu dengan Ocho, putri dari keluarga Yakuza luar angkasa. Episode ini akan mengeksplorasi keindahan alam dan teknologi futuristik yang membuat Star Wars begitu terkenal. Episode Tatooine Rhapsody diproduksi studio Colorido yang bikin anime movie bagus kayak Whisker Away, mengikuti sebuah band kecil yang bermimpi menjadi terkenal. Karena film ini berlatar di Tatooine yang kita sudah sering lihat, akan muncul juga karakter seperti Boba Fett dan Jabba the Hutt. Studio Trigger yang sudah terkenal dengan anime bertema robot dan futuristiknya seperti Darling in the Franxx dan Kill la Kill. Kali ini memproduksi 2 episode, yaitu The Elder dan The Twins. The Twins adalah reimagining dari kisah Luke dan Leia, di mana salah satu kembaran mencoba menyelamatkan kembarannya yang lain dari Dark Side, dan duel mereka berada di atas 2 Star Destroyer. Lalu episode The Elder, yang akan berfokus menceritakan perjalanan Jedi Master dan padawannya yang bertemu dengan Sith pria tua jahat. Episode T0B1 dikerjakan oleh studio Saint Saru yang membuat Devilman Crybaby, menceritakan tentang droid bernama T0B1 atau Toby yang bermimpi suatu saat akan menjadi seorang Jedi. Kayaknya belum ada ya droid yang menjadi Jedi. Studio Saint Saru juga akan memproduksi film Akakiri, menceritakan tentang kisah cinta antara seorang Jedi dan seorang putri, dan akan menjadi episode yang mengharukan. Episode The Village Bride akan dibuat oleh Kinema Citrus yang pernah membuat Shield Hero dan Made in Abyss, di mana kita sebelumnya belum pernah melihat upacara pernikahan dalam Star Wars, karena Anakin dan Padme nikahnya sembunyi-sembunyi. The Village Bride berpusat di sekitar pernikahan di planet yang tidak dikenal tapi memiliki unsur pedesaan ala Jepang. Episode yang paling ditunggu adalah The Ninth Jedi yang digarap oleh Production IG yang bikin Haikyuu dan Attack on Titan sebelum diambil alih MAPPA. Menceritakan saat Jedi telah hilang dan menjadi legenda, anak dari lightsaber Smith harus mencari para Jedi dan memberikan lightsaber pada mereka. Dan para Jedi adalah 8 pendekar
yang mempelajari apakah mereka peka dengan The Force dan belajar mempercayai masing-masing dan The Force. Dan itu tadi adalah daftar ke-9 episode Star Wars Vision. Tapi karena masih belum cukup informasi, mungkin kita ada sedikit kesalahan di sini sana. Minta maaf sebelumnya. By the way, Star Wars memang terinspirasi dari budaya Jepang. George Lucas saja pada awalnya sangat terinspirasi oleh filmnya Akira Kurosawa. Ada juga banyak pengaruh Jepang di serial Mandalorian. Dan melihat klip dan konsep artnya, series ini ada banyak hal baru yang dikreasikan oleh 7 studio Jepang ini. Semoga nanti di Disney Plus Hotstar ada dubbing Jepangnya juga ya, biar makin kerasa animenya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, and see ya!